Saya sendiri ya sebagai pegiat medsos, juga sebagai warga Gemim yang mungkin salah satu yang paling konservatif dalam doktrin teologi. Menurut saya ya, perjanjian ini cukup. Saudara-saudara, saat ini lagi heboh mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Gemim dengan sebuah organisasi gereja yang cukup besar dan berpengaruh di Amerika, yaitu Presbyterian Church USA, atau yang sering dikenal dengan PCUSA. Di video ini saya akan membahas sebenarnya siapa ini PCUSA ini, bagaimana sejarah mereka, apa ajaran mereka, dan benarkah seperti yang sedang diisukan sekarang bahwa mereka adalah gereja yang menyetujui LGBTQ+. Simak sampai selesai. Presbyterian Church USA atau PCUSA ini adalah salah satu denominasi gereja yang terbesar dan paling berpengaruh di Amerika Serikat. Gereja ini sebenarnya lahir dari tradisi teologi reformasi Protestan yang dikembangkan oleh John Calvin pada abad ke-16, yang kemudian disebarkan ke Skotlandia oleh John Knox dan akhirnya dibawa ke Amerika oleh para imigran Skotlandia dan Irlandia pada abad ke-17 dan 18. Mereka ini membentuk sinode pertama mereka pada tahun 1706 di Philadelphia, yang kemudian menandai awal mula gereja Presbyterian di Amerika ini. Tapi itu hanya awalnya, karena dalam kurun waktu lebih dari 2 abad, ketika gereja ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa, gereja ini juga menghadapi berbagai polemik internal dalam perjalanannya waktu itu. Di dalamnya ada polemik perbedaan teologis, termasuk perbedaan isu sosial seperti boleh atau tidak bolehnya perbudakan, serta ketegangan budaya antar wilayah utara dan selatan yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Dan oleh karena itu, karena perpecahan ini ya, 2 cabang besar terbentuk, yaitu Presbyterian Church in the United States atau PCUS di wilayah selatan, dan United Presbyterian Church in the USA atau UPC USA di wilayah utara. Setelah lebih dari 100 tahun berpisah, kedua cabang ini kemudian bersatu kembali pada tahun 1983 dan membentuk Presbyterian Church USA atau PCUSA ini. Nah, semenjak penyatuannya, PCUSA ini terus menempuh arah yang lebih progresif, baik secara sosial maupun teologis, di mana isu progresif puncak mereka adalah terjadi dalam beberapa dekade terakhir, yaitu mereka menerima pendeta LGBTQ secara terbuka dan pernikahan dari kalangan LGBTQ. Nah, kebijakan-kebijakan progresif ini memperkuat identiti mereka sebagai gereja inklusif dan terbuka menurut mereka. Tetapi juga tentu saja, progresivitas mereka ini menyebabkan ketegangan dengan sebagian jemaat yang lebih konservatif, yang karenanya gak sedikit kelompok yang akhirnya keluar dari PCUSA dan kemudian pergi bergabung atau membentuk denominasi Presbyterian yang lain yang tentu lebih konservatif. Seperti ada beberapa gereja Presbyterian yang hingga kini tetap mempertahankan posisi teologi yang konservatif, terutama dalam hal seksualitas dan pernikahan. Di antara mereka itu ada yang pertama, Presbyterian Church in America atau PCA, yang didirikan pada tahun 1973 oleh jemaat-jemaat yang menolak arah teologi liberal dari PCUSA tadi. Nah, PCA ini bahkan menolak pentabisan pendeta perempuan, apalagi LGBTQ. Mereka tetap berpegang teguh pada pengajaran Alkitab serta pengakuan iman Westminster. Yang kedua ada juga Evangelical Presbyterian Church atau EPC yang muncul pada tahun 1981 dengan semangat yang serupa dengan PCA tadi, yakni mempertahankan teologi Injili dan konservatif. Yang ketiga itu ada Orthodox Presbyterian Church atau OPC, sebuah denominasi kecil yang lahir pada tahun 1936 dari gerakan protes terhadap modernisme dalam gereja Presbyterian lama. OPC ini dikenal sangat ketat dalam hal doktrin dan sangat konservatif, baik dalam teologi maupun gaya hidup jemaatnya. Nah, itulah sejarah dan identitas dari PCUSA ini. Jadi mereka memang awalnya adalah gereja reformasi, tapi kemudian sudah menjadi progresif, terutama terkait dengan penerimaan akan pendeta LGBTQ dan pernikahan sesama jenis. Nah, gereja ini tepatnya pada tanggal 14 April 2025 kemarin bersama dengan Gemim menandatangani perjanjian kerjasama atau Covenant Agreement yang dilaksanakan di Presbyterian Center, Louisville, Kentucky.
Dan dari sudut pandang keduanya, penandatanganan ini merupakan puncak dari proses dialog dan konsultasi yang ternyata telah berlangsung sejak tahun 2017. Jadi dari sebelum kepemimpinan BPMS sekarang ya, dialog-dialog dan konsultasi atau hubungan antara Gemim dan PCUSA ini memang sudah terjadi sebelumnya. Nah, kemarin itu merupakan salah satu hasil dari proses dialog dan konsultasi yang sudah berlangsung semenjak tahun 2017 tersebut. Nah, saat ini kita akan melihat sebenarnya poin-poin apa yang dibuat dalam perjanjian yang ditandatangani pada 14 April kemarin. Nah, menurut data di website mereka itu ada 5 poin perjanjian yang disepakati, mencakup beberapa komitmen utama antara Gemim dengan PCUSA ini. Poin yang pertama itu penyediaan pelayanan pastoral, di mana Gemim berkomitmen untuk menyediakan pendeta guna melayani komunitas Gemim di Amerika Serikat dengan fokus pada ibadah dan kesaksian dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi di poin ini teman-teman saya jelaskan ya, bahwa di sini Gemim sepakat untuk mengirim pendeta-pendetanya ke Amerika untuk melayani jemaat-jemaat Gemim atau orang Minahasa yang ada di Amerika. Jadi misalnya ada komunitas warga Indonesia asal Sulut ya, atau khususnya warga Gemim yang tinggal di California atau New York, mereka akan dilayani oleh pendeta-pendeta yang dikirim dari Gemim. Dan pelayanan itu akan dilakukan dalam bahasa Indonesia dan tetap mengikuti tradisi Gemim. Jadi memang teman-teman, itu banyak warga Gemim di Amerika Serikat yang mungkin gak memiliki gereja lokal yang cocok dengan latar belakang iman dan budaya di sana. Nah, dengan agreement ini teman-teman, warga Gemim di sana itu menjadi punya semacam jaminan untuk mereka bisa tetap beribadah dan bertumbuh secara rohani sesuai dengan keyakinan Gemim, meskipun berada di Amerika. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu menyebutkan kolaborasi dengan dewan-dewan menengah atau mid-council. Di sini PCUSA itu akan menghubungkan komunitas Gemim dengan dewan-dewan menengah untuk menyediakan ruang ibadah dan mendukung pelayanan bersama. Di sini sudah jelas teman-teman ya, bahwa PCUSA ini itu berjanji akan memfasilitasi Gemim dalam aktivitas ibadah. Teman-teman, di Amerika itu gedung ibadah juga nggak gratis ya. Dengan poin kedua ini, Gemim mendapatkan semacam pertolongan begitu. Bisa beribadah di gedung atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh PCUSA. Poin yang ketiga dalam agreement ini itu disebutkan kesaksian dan misi bersama, di mana kedua gereja sepakat untuk memperluas kesaksian bersama dalam pelayanan, saling memberikan dan menerima dukungan demi misi Allah. Nah, di poin ini rupanya kerjasamanya itu sudah berkaitan langsung dengan pelayanan secara praktis, dalam hal ini pemberian dukungan. Jadi seluruh aktivitas pelayanan Gemim itu akan didukung oleh PCUSA. Begitupun sebaliknya. Poin yang keempat itu mengenai pengembangan sumber daya bersama antara Gemim dan PCUSA yang akan bersama-sama mengembangkan sumber daya untuk mendukung komunitas masing-masing dalam menjalani pelayanan bersama-sama. Di sini masih kurang lebih sama dengan poin sebelumnya, tapi ini lebih berfokus kepada kerjasama pengembangan sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau pekerja gereja maupun sumber daya lainnya. Poin yang kelima itu evaluasi berkala, di mana kedua pihak sepakat untuk bertemu dalam 3 tahun ke depan guna meninjau kemajuan dan pembelajaran dari pelayanan bersama ini, dari agreement ini. Jadi poin 5 ini itu adalah sebagai sarana untuk menjamin keberlangsungan poin-poin sebelumnya. Jadi setiap 3 tahun itu akan ada pertemuan atau rapat antara Gemim dan PCUSA dalam rangka meninjau program kerjasama ataupun mengadakan program-program lainnya untuk tercapai atau dipastikannya poin-poin kerjasama yang tadi berlangsung dengan baik. Nah, menurut yang saya baca di website PCUSA mengenai event ini, penandatanganan perjanjian ini menandai pengakuan resmi Gemim sebagai gereja global oleh PCUSA, sebuah pencapaian yang diraih setelah 9 tahun upaya intensif yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Gemim. Dikutip dari media Dodoku, menurut kedua lembaga ini, langkah ini dipandang sebagai tonggak penting dalam memperluas pelayanan Gemim di tingkat internasional. Tapi ya seperti yang kita tahu saat ini ya, ternyata kerjasama ini memicu juga diskusi di kalangan jemaat dan masyarakat, terutama terkait kebijakan inklusif PCUSA terhadap komunitas LGBTQ. Meskipun sebagian pihak menilai bahwa ini adalah langkah progresif untuk Gemim yang lebih inklusif dan terbuka secara budaya serta wilayah, beberapa pihak lain itu berpendapat sebaliknya, menyuarakan keprihatinan mengenai implikasi teologis dari kerjasama ini. Ada semacam ketakutan bahwa Gemim itu nantinya atau mungkin akan terjadi seperti mereka, melegalkan LGBTQ, bahkan mungkin membenarkan itu, bahkan mungkin menikahkan
sesama jenis, bahkan mungkin ada pendeta yang boleh secara terbuka menyatakan diri sebagai LGBTQ. Saya sendiri ya sebagai pegiat medsos, juga sebagai warga Gemim yang mungkin salah satu yang paling konservatif dalam doktrin teologi. Menurut saya ya, perjanjian ini cukup mengkhawatirkan juga untuk saya memang. Tapi semoga dalam kerjasama ini, sampai kapanpun, itu nggak akan mempengaruhi eklesiologi dan teologi Gemim, bahwa Gemim sebagaimana tertera dalam konfesi Gemim, bahwa Gemim adalah gereja yang menjadikan Alkitab sebagai firman Allah dan otoritas tertinggi dalam kehidupan sinode Gemim. Itu nggak akan pernah berubah atau tergeser dari prinsip itu, karena Alkitab sudah jelas tentang LGBTQ dari PL sampai PB kan. Alkitab, PL, PB menolak itu, mulai dari Kejadian pertama ayat 27 sampai 28. Itu sudah jelas, perkawinan dalam rancangan awal Allah adalah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan beranak cucu atau prokreasi. Kejadian 2 ayat 24 itu adalah dasar teologis bagi institusi pernikahan dalam Alkitab. Jelas di situ bahwa pernikahan hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Nah, ini cukup eksplisit ya, larangan terhadap hubungan seksual sesama jenis. Imamat 20 ayat 13 kembali ditegaskan, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, keduanya melakukan suatu kekejian. Mereka harus dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah, itu semua adalah ayat-ayat dari PL. Dalam perjanjian baru masih jelas, dimulai dalam Roma 1 ayat 26 sampai 27. Paulus menyebut hubungan sama jenis sebagai bentuk penyimpangan dari ciptaan yang wajar menurut rancangan Allah, ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Gak hanya itu, dalam pertama Korintus 6 ayat 9-10 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Teman-teman, kata banci dan pemburit dalam terjemahan bahasa Indonesia ini, itu diterjemahkan dari kata Yunani, malakoi dan arsinokotai, yang merujuk pada praktik hubungan seks sesama jenis. Juga dalam pertama Timotius 1 ayat 9-10, Paulus menyebut praktik homoseksual sebagai bagian dari daftar perilaku yang bertentangan dengan ajaran iman dan moral Kristen. Dikatakan hukum itu tidak dibuat untuk orang benar, melainkan untuk orang durhaka dan orang pemberontak, orang fasik dan orang berdosa, orang cabul dan orang yang melakukan hubungan sama jenis. Jadi sudah jelas, Alkitab secara konsisten menggambarkan hubungan seksual sebagai sesuatu yang sah hanya dalam konteks pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada satupun contoh hubungan sama jenis dalam Alkitab yang dipuji atau diterima sebagai sesuai dengan kehendak Allah, rancangan awal Allah dalam penciptaan, seperti yang tercermin dalam Kejadian tadi, menjadi dasar normatif dalam seluruh narasi Alkitab tentang seksualitas dan pernikahan. Memang benar, kita itu nggak boleh diskriminatif dalam arti menghina, melecehkan, ataupun mengusir orang-orang yang memiliki dosa seksual ini. Kita dan mereka itu sama-sama adalah orang berdosa. Tetapi, untuk melegalkan dosa menjadi satu yang wajar, apalagi sudah bukan masalah untuk orang dengan dosa itu secara terbuka dan promotif menjadi pemimpin gereja, termasuk membenarkan pernikahan sama jenis, itu pasti sudah berlawanan dengan prinsip kitab suci. Teman-teman, ketertarikan kepada sama jenis itu bukanlah sekedar penyakit mental, tapi memang adalah dosa yang nyata. Ibarat dosa yang dipicu oleh psikologi lainnya, misalnya seorang pembunuh yang dipicu oleh kondisi psikologi psikopat misalnya, atau seorang yang kelainan psikologi yang membuat dia menjadi suka kepada anak kecil, suka melakukan pelecehan seksual kepada anak kecil, anak di bawah umur, pedofil. Pertanyaannya, bisakah pembunuh dan pedofil dilegalkan dengan alasan hak asasi manusia
atau kebebasan berekspresi dari manusia. Tapi entah kenapa ya, ada saja kelompok orang yang berusaha untuk membuat birahi dan kebejatan mereka bisa diterima oleh masyarakat luas. Bukannya malu, malah bangga. Pride saya, semua jemaat, dan semua hamba Tuhan yang masih takut akan Tuhan, itu pasti mengharapkan supaya ke depan Gemim itu tetap lebih selektif dan bijak ya. Jangan sampai kerjasama ini itu memberikan dampak apapun ke arah yang bertentangan dengan ajaran Alkitab bagi Gemim. Mungkin kalau hanya sekedar menerima bantuan-bantuan fasilitas dan sebagainya, itu mungkin masih bisa. Ya karena Gemim juga kan dalam beberapa sektor yang lain itu bahkan juga bekerja sama dengan agama-agama lain kan. Agama-agama lain yang tentunya tidak percaya Alkitab juga gitu. Tapi masih bisa ada dalam satu forum yang sama, bekerja sama begitu. Intinya itu boleh ya selama itu nggak membawa dampak perubahan prinsip. Tapi hanya dalam sebagai sama masyarakat, sama manusia lah. Dalam hal saling menolong, saling membantu, itu masih bisa kok. Tapi ya kita doakanlah ya, semoga demikian ke depan. Intinya kerjasama ini dalam poin-poinnya yang tadi, itu seperti masih nggak ada kecenderungan potensial yang kuat yang akan membuat Gemim membenarkan atau menerima pernikahan sama jenis dan sebagainya. Nggak ada. Tapi kita tetap harus berdoa. Jangan sampai iblis berhasil membuat sinode kita terpleset dan jatuh ke dalam keadaan yang nggak bisa tertolong lagi dan hanya menghasilkan perpecahan sebagaimana perpecahan yang pernah terjadi di dalam PCUSA itu sendiri. Nanti ya seperti mereka, di Gemim muncul lagi gereja Masih Injili versi-versi yang lain yang didirikan oleh jemaat-jemaat yang muak dengan kejatuhan Gemim dalam hal teologis. Semoga itu hanyalah mimpi buruk yang gak akan pernah menjadi kenyataan. Dan saya percaya gak akan pernah jadi kenyataan karena di sisi lain kita ada di Indonesia ini ya, yang tentu masih sulit untuk melegalkan hal seperti itu. Kita percaya Gemim bukannya akan berdampak menjadi gereja yang progresif, nggak tahu arah, tapi Gemim itu akan menjadi gereja yang mempengaruhi dunia ini untuk kembali kepada Injil. Salah satu gereja dari sekian banyak gereja juga yang bersama-sama berfokus pada Injil yang benar, ajaran yang benar, kepada Alkitab sebagai firman Tuhan, otoritas tertinggi gereja di manapun. Saya percaya masih banyak hamba Tuhan, masih banyak pendeta di kepengurusan pusat sampai ke jemaat-jemaat, dan juga masih banyak warga gereja yang masih cinta dan bangga dengan Gemim, terlepas dari segala kisru yang sedang dialami Gemim akhir-akhir ini. Intinya orang berdoa bersama dan berharap bersama supaya Tuhan Yesus pelihara gereja ini tetap menjadi alat Tuhan untuk memenangkan, untuk memelihara iman domba-dombanya di Sulawesi Utara ini maupun dimanapun domba-dombanya berada. Tuhan Yesus cinta dengan sayang Pak Gemim. Sampai sini TV video. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.